Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Aqulu da'iyan wa tadarri'an ilahi ta'ala. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Sahabat-sahabat Mutiara Ramadan yang kami hormati dan kami banggakan, gimana kabarnya? Sehat-sehat semua? Mudah-mudahan bisa tetap istiqomah melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna dan bisa mengamalkan kebaikan-kebaikan lebih banyak lagi dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Di pertemuan sebelumnya, di episode sebelumnya, kita membahas tentang syarat sah dan syarat wajib puasa. Kemudian di episode kali ini, kita akan membahas tentang apa saja rukun-rukun daripada ibadah puasa. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain yang termasuk pada rukun-rukun Islam, ternyata ibadah puasa ini rukunnya cuma sedikit dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Ternyata untuk ibadah puasa hanya ada 2 rukun. Yang pertama yaitu niat. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, maka syarat pertama daripada ibadah puasa itu adalah niat. Berdasarkan pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Semua perbuatan sesungguhnya tergantung pada niatnya, dan semua orang juga tergantung terhadap apa yang diniatkan. Hal ini yang kemudian mendasari wajibnya niat, juga termasuk di dalamnya adalah dalam hal perintah melaksanakan ibadah puasa. Tentang niat di dalam ibadah puasa, niat di sini harus diinapkan. Jadi tidak boleh tidak, harus diniatkan di malam hari mulai dari sejak terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar. Kemudian niat itu juga berlaku untuk semua dan tiap-tiap puasa yang akan kita hadapi. Jadi tidak hanya cukup dalam 1 bulan hanya berniat 1 kali, melainkan tiap-tiap harinya itu berniat dengan niat yang berbeda. Kenapa demikian? Disebabkan karena puasa ini meskipun jumlahnya itu adalah 1 bulan penuh, maka tiap-tiap 1 kali kita berpuasa itu adalah ibadah yang termandiri. Dalam artian 1 hari ibadah puasa kita batal, itu tidak akan membatalkan kepada yang lain. Oleh karena itu, maka tiap-tiap malam kita wajib untuk berniat. Kemudian di dalam berniat ini, karena puasa kita adalah puasa fardu, maka kita harus menentukan bahwa ini adalah puasa fardu. Kemudian juga kita harus menentukan bahwa puasa ini adalah puasa bulan Ramadan. Kemudian kembali kepada masalah berniat 1 bulan penuh. Meskipun dalam hal ini tidak cukup dalam madhab Imam Syafi'i, namun menurut jumhurul ulama di madhab Imam Syafi'i ini hukumnya sunnah. Jadi di malam pertama kita masuk bulan Ramadan, kita berniat kita akan berpuasa 1 bulan penuh. Tapi ingat bahwa ini adalah hukumnya sunnah, sehingga besok malamnya tetap harus berniat. Dan hikmah daripada berniat 1 bulan penuh ini adalah yang pertama, apabila ternyata kita misalkan nanti lupa untuk membaca niat dalam 1 malam di bulan Ramadan, maka hukum puasa kita tetap sah menurut madhab Imam Malik. Jadi dalam hal ini kita taklid kepada madhab Imam Malik. Jadi misalkan dalam 1 malam di bulan Ramadan kita lupa baca niat, maka puasa kita tetap sah menurut madhab Imam Malik. Jadi kita berpindah madhab dalam hal ini ke madhab Imam Malik. Kemudian hikmah yang kedua adalah
misalkan ternyata umur kita tidak sampai sehingga tidak mampu menyelesaikan bulan Ramadan sebulan penuh, misalkan di pertengahan bulan Ramadan kita wafat, maka berkat kita berniat akan berpuasa 1 bulan penuh, maka kita tetap akan mendapatkan pahala berpuasa 1 bulan Ramadan penuh. Ini hikmah yang kedua. Para sahabat-sahabat Mutiara Ramadan yang saya hormati, kemudian kembali kepada masalah niat, masih tentang niat, tentang Ramadana atau Ramadhani. Ini mana yang baik antara Ramadana, yang mana Ramadhani? Ini yang kemudian menjadi polemik, yang menjadi perdebatan, mana yang benar antara yang Ramadana dan yang Ramadhani. Sebetulnya baik yang Ramadana maupun yang Ramadhani ini sekalipun berbeda versi, namun kedua-duanya tetap tidak berpengaruh kepada sah atau tidaknya puasa kita. Jadi satu versi ada yang mengatakan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Ini versi yang benar. Jadi nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Jika kita terjemahkan, saya berniat akan melaksanakan puasa besok dari 1 hari di bulan Ramadan tahun ini lillahi ta'ala. Versi yang kedua, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana li hadhihi sanati atau hadhihi sanata fardhan lillahi ta'ala. Jika diartikan, saya berniat akan melaksanakan puasa besok sebagian dari puasa bulan Ramadan di tahun ini, pada tahun ini lillahi ta'ala. Jadi dua versi ini meskipun berbeda redaksi, namun kedua-duanya tetap sama-sama sah jika kita gunakan di dalam niat puasa kita. Kemudian ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua adalah setelah kita berniat, ketika sudah sampai terbitnya fajar, maka kita harus menjaga diri dari sesuatu atau perbuatan yang membatalkan terhadap puasa kita hingga terbenamnya matahari. Hingga terbenamnya matahari. Dan itu harus kita lakukan secara sadar. Harus kita lakukan secara sadar, kemudian tanpa udzur. Jadi itu harus kita lakukan secara sadar. Jadi misalkan nanti satu saat ketika kita berpuasa, misalkan ada paksaan bagi kita untuk membatalkan puasa, atau misalkan disebabkan karena kebodohan kita, kemudian kita melakukan sesuatu yang membatalkan terhadap puasa kita, maka puasa kita tetap sah. Jadi ini adalah rukun-rukun ibadah puasa. Jadi hanya dua. Jadi yang pertama adalah niat, kemudian yang kedua adalah menjauhkan diri, menghindarkan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Dan inilah esensi daripada puasa kita. Jadi menahan dari hal-hal yang membatalkan. Para hadirin, sahabat-sahabat Mutiara Ramadan yang saya hormati, selamat menunaikan ibadah puasa dan semoga istiqomah. Hadanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.